Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rasita Wali SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Majalengka sebagai guru bahasa Sunda. Untuk kali ini saya akan memberikan pemecahan masalah untuk siswa yang tidak terbiasa menulis ejaan Sunda dan tidak terbiasa membaca dalam ejaan Sunda. Check this out. Untuk deskripsi masalahnya, yakni sebagian siswa di SMK Negeri 1 Majalengka belum terbiasanya menggunakan ejaan bahasa Sunda dalam hal menulis ataupun mengucapkan ejaan tersebut. Contoh dalam menulis ejaan pepet, curek, dan e. Nah, itu harus dibedakan dalam ejaan bahasa Sunda. Contoh kalau bagaimana nulisnya atau bagaimana mengucapkannya, dan bagaimana menulis dan mengucapkannya, dan bagaimana menulis dan mengucapkannya. Jadi siswa itu masih bingung dan belum terbiasa menggunakan ejaan bahasa Sunda tersebut. Nah, untuk akar permasalahannya itu ada dua, yakni tidak terbiasanya siswa memakai ejaan bahasa Sunda, yakni ejaan curek, pepet, ataupun e. Yang kedua, akar permasalahannya yakni lebih asyik memakai ejaan bahasa Indonesia ataupun bahasa gaul. Jadi mereka itu lebih terbiasa menulis pakai biasa, tidak pakai curek ataupun e. Jadi merasa lebih asyik aja ataupun merasa lebih gaul dengan ejaan bahasa Sunda di kehidupan sehari-harinya, menulis ataupun dalam berbicara. Nah, untuk alternatif solusinya itu ada dua, yakni melatih siswa dalam menulis curek, pepet, dan contoh. Huruf curek digunakan dalam kata ember. Terus kaleng itu pakai curek, itu nulisnya ya. Untuk huruf pepet, jadi nulisnya pepet tapi diucapkannya digunakan dalam kata emak, bukan emak tapi emak. Nah, untuk huruf digunakan dalam kata cece. Jadi mereka tuh harus bisa membedakan curek, dan kalau curek itu dalam kata ember, dan itu dalam kata emak, dan dalam kata cece. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membiasakan siswa menulis dan mengucapkan lafal dan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam menulis di buku catatan, di media sosial, ataupun bisa berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu bisa membedakan jujur, dan jejer. Nah, jadi kalau jejer itu adalah tema, jujur itu adalah usup atau tempat mancing, dan jejer itu adalah barisan. Itu untuk alternatif solusinya. Nah, untuk hasil pembahasan masalah, jadi begini: setelah siswa diajarkan dan dilatih untuk membiasakan menulis dan menggunakan ejaan bahasa Sunda yang baik dan benar, maka terlihat siswa sudah bisa membedakan antara ejaan curek, pepet atau dan dalam menulis di buku catatan ataupun menulis di media sosial. Juga pengucapan lafal dan sudah terbiasa siswa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa membedakan antara curek, dan dalam kehidupan sehari-hari setelah dilatih oleh gurunya setiap hari. Jadi sudah terbiasa karena mereka itu sudah membiasakan diri dan bisa membedakan. Oke, mungkin itu saja yang saya sudah sampaikan tentang permasalahan siswa yang belum bisa membedakan antara dan dalam pelafalan bahasa Sunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya, terutama untuk siswa-siswa yang sedang belajar bahasa Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Atur nuhun pisan kana perhatosanana tekenging hilap di subscribe YouTube channelna sareng IG-na. Atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.